Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan coba mempelajari bagaimana cara membuat suatu karakter berlari. Ini merupakan lanjutan dari video sebelumnya ya. Yang di video sebelumnya kita membuat karakternya berjalan. Nah, kali ini kita akan coba membuat karakternya berlari seperti itu ya. Nah, jadi kita coba langsung mulai saja. Nah, ini kalian bisa lihat hasilnya. Nah, ini kecepatan aslinya ya yang saya putar. Nah, seperti itu. Nah, oke, kita coba langsung mulai saja. Di sebelah kiri itu udah ada gambar referensi yang bisa kita pakai nantinya ya. Nah, ini karena lanjutan dari video sebelumnya, maka ini saya mulai langsung dari frame terakhir dari yang udah dibikin sebelumnya, yang karakternya berjalan. Oke, nah ini kita coba langsung klik di frame 250 ya. Nah, ini kebetulan karena end frame-nya 250, maka ini diubah jadi 500. Kita ubah jadi 500 saja ya. Nah, ini di bawah. Selanjutnya kita lihat. Nah, ini ada pose terakhir dari pose berjalan sebelumnya, maka ini kita akan coba lanjutkan nanti langsung ke pose berlari. Nah, jadi di pose berlari ini hampir sama seperti ketika kita membuat animasi untuk berjalan sebelumnya. Jadi ada kontak, ada down, ada pass, ada up, dan kontak kembali ya, reverse kontak. Nah, jadi ini kita akan coba bikin untuk pose kontaknya dulu nantinya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau yang sebelumnya ini sampai 30 ya kalau nggak salah jarak frame-nya ke pose kontak reverse-nya atau kebalikannya. Nah, kalau ini karena kita bakal membuat animasi berlari tentu lebih cepat dibanding berjalan, maka kita harus bikin jarak antar frame-nya atau antar pose kontak ke kontak selanjutnya itu lebih dekat. Jadi sehingga gerakannya bisa jadi lebih cepat. Nah, di sini di frame 255 saya tekan I tadi ya. Nah, itu kemudian kita akan coba bikin kontaknya, pose kontak. Itu kita bisa lihat gambar referensinya di sebelah kiri. Oke, ini kita coba gerakin dulu bagian kaki ya. Nah, jadi telapak kakinya silahkan dimajukan, kemudian dinaikkan sedikit. Kita tiru pose dari yang gambar itu, gambar referensinya. Nah, ini agak lurus, walaupun nggak harus seperti itu ya. Nanti kita akan coba bikin kalau memang pas dengan bentuk model kita tiru. Tapi jika tidak, ya kita perlu sesuaikan lagi pastinya. Nah, ini telapak kaki yang satunya kita naikkan, kemudian tumitnya itu tekan tombol R ya untuk menaikkan, kemudian R lagi untuk memutar telapak kakinya. Nah, itu R. Kalau misalnya tidak perlu, bisa di ALTR ya supaya dia lurus kembali. Nah, yang ini kita buat agar dia menyentuh permukaan tanahnya atau menyentuh permukaan lantainya. Nah, yang bagian pinggang itu tekan R ya, kita putar ke depan sedikit, agak menunduk. Nah, jadi perbedaannya dengan pose kontak berjalan itu, kalau berlari bagian
punggung itu lebih condong ke depan, jadi lebih membungkuk, jadi terlihat seperti berlari. Kalau tidak kita bikin seperti itu, maka dia akan jadi itu ya, jadi terlihat pose jalan, tidak terlihat berlari. Nah, ini bagian jari juga ya. Bagian jari, kalau misalnya ada ridging jarinya, silahkan sedikit ditekuk seperti itu supaya tidak terlihat kaku. Nah, ini kita lihat juga dari sisi depannya, udah bagus atau tidak posenya. Jadi tidak lihat cuma dari satu sisi saja, misalnya dari samping saja, tapi kita juga bisa dan harus lihat dari berbagai tampilan, misalnya dari depan, dari atas, kemudian dari samping kanan dan kirinya. Nah, ini bagian siku itu disesuaikan juga, tekan G untuk memutarnya tadi, terus leher juga tekan R. Ini jangan dibikin menunduk kepalanya, tapi jika misalnya kalian mau bikin ya gaya berlarinya agak menunduk, ya silahkan saja ya sebenarnya, karena pose lari sendiri itu bermacam-macam kalau untuk di gaya animasinya gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat ini ya, animasi, misalnya animasi Jepang itu kadang gaya berlari karakternya aneh-aneh atau berbeda dari gaya berlari kebanyakan atau normal gitu ya. Nah, ini kita tiru pastinya ya, pose kontak yang ada di gambar referensi. Nah, ini tekan C, kemudian diseleksi yang semua bone yang ada di atasnya itu. Oh, kita coba ini aja, seleksi untuk bagian pinggang, telapak tangan dan kakinya gitu ya, kemudian diturunkan. Jadi pastikan bahwa ini kita bagian kakinya yang di depannya itu dia menapak pas di atas permukaan lantainya, sedangkan yang belakang itu agak diangkat, agak naik. Nah, itu kita coba Ctrl C tadi ya, kemudian Ctrl V di frame 275 ya, kemudian Ctrl V di 265. Sebelum Ctrl C dan Ctrl V itu harus ditekan A dulu ya, baru Ctrl C, kemudian Ctrl V di ini 275, Ctrl V di 265. Nah, itu kita udah dapat satu cycle ya, jadi run cycle-nya kita udah dapat satu. Nah, tapi pose-pose lainnya kita belum dapat dan belum bikin. Jadi di sini kita bikin jarak nanti beberapa frame dari yang pose kontaknya gitu ya, untuk membuat pose down. Nah, ini kita coba di frame 267. Nah, ini kita akan bikin pose down. Jadi bagian pinggang itu diturunkan, seleksi yang tulang bagian telapak kakinya. Nah, itu kita lihat dia menapak ya. Jadi ini kita tekan R, dibikin seperti itu lurus. Yang tumitnya juga R ya, kita kembalikan ke awal. Jadi dia terlihat lurus. Bisa juga dengan cara ALTR ya, jadi dia kembali ke rotasinya yang awal, rotasi semula. Sedangkan yang ini, yang selanjutnya kita akan coba ubah, itu bagian kaki yang satunya atau pinggang. Itu mungkin sedikit kita turunkan. Nah, itu lagi ya, kita bisa lihat perbedaannya dengan yang pertama. Kemudian ini bagian tangan diseleksi dua-duanya, telapak tangannya, kemudian sedikit diturunkan. Nah, itu ya, bagian yang
telapak kakinya juga yang satunya itu ya. Nah ini kita coba lihat dari depan dulu, udah bagus gak? Kalau misalnya belum bagus, ada yang kurang pas, silahkan diubah lagi gitu ya. Lihat lagi dari sisi depan. Nah itu dia udah kelihatan agak turun. Nah pastikan bahwa jangan sampai karakternya ini terlihat maju ya. Jadi patokannya kayak ini aja, yang pivot itu, titik pivot kecil itu ya. Nah ini Ctrl C dan Ctrl Shift V ke 2 frame setelah kontak yang 265, berarti 267 gitu. Nah ini 260. Frame ya. Setelahnya kita coba bikin bagian ini pose pasnya. Nah ini kita coba ubah posisi kaki. Nah yang awalnya di depan ini udah mulai ke belakang. Nah ini jadi yang kaki yang awalnya di depan itu kita geser ke belakang. Patokannya titik pivot dari riggingnya aja ya yang dilihat, biar gampang supaya nanti nggak terlihat karakternya kayak bergeser gitu. Nah ini tekan R untuk tumitnya tadi ya, supaya agak naik. Kemudian nah ini mungkin agak saya turunkan, karena kalau yang pas kalian bisa lihat sendiri, bagian kaki yang di depan itu udah jauh tertinggal di belakang. Kemudian bagian pinggang itu dinaikkan. Selanjutnya yang bagian telapak kaki, nah itu diputar, tekan R ya untuk memutar, agak dinaikin sedikit seperti itu misalnya. Nah kita lihat selanjutnya itu bagian yang telapak tangan itu kita atur lagi. Nah itu kita lihat ya, bagian yang awalnya di belakang kita majuin ke depan, bagian telapak tangannya itu. Nah lihat juga dari sisi depan udah oke atau tidak. Nah kemudian kita seleksi tangan yang satunya lagi, itu mulai kita bikin ke belakang, sedikit ke belakang, jangan terlalu jauh. Shift Z jika mau melihat seperti ini. Kemudian kita coba review lagi, udah bagus nggak kelihatannya. Nah itu udah naik ya. Nah, tekan A, tekan I gitu ya. Selanjutnya ini kita akan coba membuat pose up. Jadi sesudah pas itu up pastinya, sama seperti ketika kita membuat pose berjalan ya. Nah ini up berarti pinggangnya yang kita naikkan ke atas, sampai bagian kaki belakangnya itu terlihat seperti agak lurus gitu ya, miringnya. Ini saya geser lagi sedikit ke belakang tadi, bagian kaki satunya lagi dinaikkan. Ini mungkin ada sedikit itu ya, saya Ctrl Z tadi. Nah ini tadi Ctrl C kemudian Ctrl Shift V. Oke itu jika sudah selesai mengatur pose-nya, Ctrl C dan Ctrl Shift V untuk yang di 270. Nah ini pose up-nya berarti udah selesai, maka kita coba lihat ya. Oh ya ini up-nya masih belum ya, masih ada sedikit, saya edit lagi. Nah ini mungkin kurang ke belakang. Pokoknya di pose yang up itu bagian kaki belakang harus terlihat agak memanjang kayak gitu ya.
atau dengan kata lain benar-benar terlihat lurus miringnya. Nah itu ya, kalau misal tumit jangan lupa, kalau tumit itu langsung ke R, dia tidak bisa ditarik. Kalau yang bagian telapak kaki masih bisa ditarik dan dirotasi dengan shortcut R. Oke, yang itu yang di depan juga agak dimajukan sedikit, tingginya hampir sama cuman dimajukan. Yang tangan itu lebih kita bikin terbuka gitu ya, baik terbuka ke depan ataupun terbuka ke belakang. Nah kayak gitu kita dapat bagian up-nya sebelum ke reverse contact yang kebalikan dari contact yang pertama. Oke, ini pose up-nya tekan A, tekan I, Ctrl C, kemudian kita bikin reverse dari up-nya 2 frame jaraknya dari yang sebelumnya di 272. Nah kayak gitu. Nah selanjutnya ya sama ya, kita copy semua keyframe-nya ini. Sebelumnya pastinya region-nya harus ditekan A ya, diseleksi semuanya. Kemudian di timeline yang di bawah, atau jika kalian mau ngecek ini dengan kecepatan aslinya, seperti itu ya kecepatannya. Ini saya kembalikan lagi jadi sync to audio, play every frame ya maksudnya. Nah ini kita duplikat saja ya, seleksi semua keyframe yang untuk berlari, kemudian shift D digeser ke sampingnya, posisikan ujung awal frame dengan akhir framenya ya. Nah ini juga shift D kita duplikat terus sampai sebanyak apa yang kita inginkan. Nah itu menyeleksinya pakai B ya keyframe-nya, kemudian shift D untuk duplikat. Nah shift D sampai ke frame yang kita inginkan, kemudian geser saja langsung dan posisikan tepat bagian awal dan akhir keyframe-nya sehingga dia tergabung ya, pose awal dan akhirnya. Nah itu oke. Kita coba lihat hasilnya seperti apa ya. Kita coba play. Itu kalian bisa lihat sendiri hasilnya seperti apa ya. Nah itu karakternya berlari seperti yang kita inginkan. Dia berulang. Nah ini kalau misalnya mau dimajukan sama di object mode ya, tidak di pose mode. Bagian awalnya di mana, tekan I, posisinya, kemudian diklik ke frame yang kita inginkan dan digeser aja karakternya ke posisi yang berbeda sehingga nanti karakter akan seperti bergerak ke lokasi yang kita udah tetapkan tadi. Nah oke, itu hasilnya kalian bisa lihat. Nah ini playnya dia drop ya kecepatannya karena tergantung komputer masing-masing. Jika ingin melihat kecepatan aslinya, nah itu sync to audio. Nah kayak gitu kecepatan aslinya, jadi udah pas ya, tidak slow motion. Oke, baiklah, untuk di video kali ini sampai di sini dulu. Di video selanjutnya kita akan coba melanjutkan karakter ini, nantinya bisa seperti melompat backflip kayak gitu atau kayak jungkir balik kayak gitu ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.